Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd ila hadratin nabiyina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram summa ila arwahi khususan آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وإلى أرواح خصوصا أصلي بهذا الكتاب نفعنا بعلومهم ويعيد علينا بركاتهم وصارهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Halaman 29 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Surutul Fatihati asyaratun. Syarat-syarat Fatihah itu ada 10. Antara itu yang pertama-tama. Jadi dalam ini kitab ini Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi kalau Safinahnya di dalam kitab Safinah ini dalam istilah fikih ternyata yang perlu kita ketahui itu rukun dalam sholat itu ada 3. Rukun sholat ada yang sifatnya qauli, arti qauli itu sifatnya adalah ucapan. Mana yang sifat ucapan namanya Fatihah, rukun sholat. Jadi itu disebut rukun qauli. Ada yang namanya rukun fi'li. Rukun fi'li itu adalah yang sifatnya perbuatan. Seperti mana? Seperti takbiratul ihram, seperti ruku, seperti sujud. Itu karena sifatnya rukun. Rukun fi'li, apa rukun fi'li? Yaitu gerakan-gerakan badan. Ada lagi nanti di dalam istilah Fatihah rukun qalbi. Apa rukun qalbi? Yang sifatnya hati, niat. Jadi dalam sholat itu ada 3 rukun. Ada rukun fi'li. Rukun fi'li itu perbuatan. Ada rukun qauli, sifatnya ucapan. Ada rukun qalbi yang sifatnya hanya di hati, niat. Nah, ini dibahas yang pertama itu rukun qauli, yaitu masalah Fatihah. Kenapa? Karena memang kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kagak sah sholat kalau ternyata kagak baca Fatihah. Nah, tetapi sebelum kita masuk rukun, perlu kita ketahui ini perbedaan-perbedaannya. 1, kalau rukun qauli, bila mana orang itu meninggalkan rukun qauli, dia sifatnya otomatis batal sholat. Seperti orang kagak niat dalam sholat, otomatis batal. Namanya rukunnya rukun qalbi. Orang kagak niat dalam hati, otomatis. Tapi kalau rukun qauli itu Fatihah. Rukun qauli cuma 1, Fatihah doang. Dia tidak membatalkan sholat. Rukun qauli kagak bisa membatalkan sholat. Tetapi rukun qauli wajib mengulangi. Contoh, orang baca Fatihah salah, sholat nggak langsung otomatis batal, tapi dia wajib ulangi Fatihahnya. Bila mana Fatihahnya salah, kemudian dia kagak ulangi, baru menjadi otomatis sholatnya batal. Tapi ingat, setiap rukun qauli tidak langsung otomatis membatalkan sholat, gitu. Tetapi rukun qauli bisa membatalkan sholat, tapi tidak otomatis bisa batal sholat.
Itu perbedaannya. Makanya di sini nanti kita akan membahas tentang syarat-syarat Fatihah. Yang ketiga, rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun yang bangsa perbuatan. Nah, rukun bangsa perbuatan dibagi dua. Ada rukun qasir, ada rukun tawil. Rukun qasir itu rukun yang pendek. Mana rukun qasir dalam sholat? Rukun qasir itu yang pendek. Contoh, yang pendek mana? Ruku, i'tidal, bangun dari ruku, itu namanya rukun pendek. Mana yang rukun yang tawil, rukun yang lama, berdiri, itu rukun tawil. Rukun panjang, sujud, itu rukun tawil, rukun yang lama. Maka dalam sholat ada rukun fi'li. Rukun fi'li itu ada rukun yang ternyata dia bisa membatalkan sholat bila mana? Satu, meninggalkan rukun fi'li yang sifatnya tawil, yang panjang. Kalau rukun yang sifatnya pendek, dia tidak bisa batal dengan sebab satu rukun yang kita tinggalkan, tapi dia akan batal dengan sebab dua rukun qasir. Lu nggak apa-apa, puyeng dulu dah, biarin ini sengaja. Ya, biar dulu puyeng dulu. Jadi makanya kalau makan mie instan mah enak aja, gitu. Ngajinya mah pun bambu, jadinya sulit juga nih. Saya supaya saya para pemuda, emang saya bikin puyeng dulu biar enak. Jadi gini, saya rukun fi'li dulu. Jadi rukun fi'li, rukun yang bahasa perbuatan itu ada dua. Ada rukun fi'li yang sifatnya qasir, pendek. Mana yang pendek? Seperti ruku, i'tidal. Itu sifatnya pendek. Duduk di antara dua sujud itu sifatnya pendek. Ada rukun yang bangsa panjang, rukun fi'li tapi tawil, panjang. Mana? Seperti sujud. Maka orang sujud itu boleh panjang, boleh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 11 kali. Kita boleh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 11 kali dengan syarat kalau kita jadi imam makmumnya ridho. Itu dong syarat. Kalau makmumnya kagak ridho kitanya dosa. Kenapa? Karena Nabi pernah waktu itu seorang Sayyidina Ali, Nabi pernah ngomong kepada Sayyidina Ali, kalau ente sholat lihat juga makmum. Kenapa? Itu makmum kira-kira mau nggak sholat dipanjangin? Gitu. Kenapa? Makmum kamu kan ada orang tua, ada anak muda. Maka kalau lagi sholat lihat dulu makmum. Makanya di situ ada istilah kesunahan kalau belum sholat lihat ke belakang. Alasannya biar kita lihat kok orang tua mulu nih. Qul huwallahu ahad aja dah. Jangan gara-gara sholat ternyata hati was-was. Itu maksudnya. Makanya kalau ada orang sholat lihat ke belakang dulu. Pertama karena ngebarisin saf supaya rapat. Yang kedua supaya kita ngeliat jamaah. Supaya nanti ketika kita sholat ternyata ada yang dengki. Karena banyak ternyata ada sholat yang dengki sama imam. Itu imamnya ada lepet lagi kagak ngeliat orang tua mulu, panjang banget Nabi. Itu memang Nabi pernah ngomong. Kalau lagi sholat Ali lihat dulu jamaah. Karena kasihan orang tua kalau bacaan kamu panjang. Nah, kalau dia rukunnya rukun fi'li, dia bisa batal sholat kalau ninggalin satu rukun fi'li yang panjang. Atau dia ninggalin dua rukun fi'li yang panjang. Dua rukun fi'li yang pendek. Praktiknya begini praktiknya. Ada seorang imam. Ternyata kita gampangnya datang ke masjid. Imam lagi baca surat. Begitu imam lagi baca surat, kita takbir. Allahu Akbar. Pertanyaan kita kan Fatihah itu tadi rukun sholat yang sifatnya rukun qauli. Rukun qauli tidak bisa membatalkan sholat otomatis. Dipertanyaan kita, kira-kira kita harus baca Fatihah enggak? Maka di sini ulama-ulama fikih mengatakan baca Fatihah dengan syarat kalau kagak sampai ketinggalan dua rukun qasir. Karena dua rukun qasir yang kita tinggalkan akan membatalkan sholat. Contoh, begitu imam lagi baca surat, kita takbir Allahu Akbar. Ternyata imam qul huwallahu samad lam yalid wa lam. Di hati kita baca Fatihah. Nah, disitulah
Kalau seandainya masih ada jeda sampai ada beberapa surat, kita masih sunnah baca Fatihah. Sampai mana baca Fatihahnya? Sampai ternyata si imam itu jangan sampai dia itu bangun daripada ruku. Jadi kalau kita misalkan baca Fatihah, ternyata imam udah ruku, kita udah sampai begitu. Sampai ternyata kita ihdinas shiratal mustaqim. Sampai situ imam bangun dari ruku, maka udah sampai situ aja baca Fatihah. Kenapa? Alasannya kata Nabi, al-iman aminun wal ma'mum musta'minun. Imam itu orang yang saya percaya. Jadi ketika saya ketinggalan, saya percaya imam bakal tanggung jawab saya. Kenapa? Karena ketika kita takhallul berbeda dengan imam dua rukun, apalagi imam udah mau turun ke sujud, maka kita batal. Karena disebut takhallul fahisyah. Karena disebut ketinggalan yang dianggap jelek. Jadi kita sama imam boleh ketinggalan, boleh. Kalau bacaannya itu ternyata baca rukun sholat. Contoh kayak baca Fatihah. Fatihah itu rukun sholat. Boleh kita ketinggalan, boleh. Tapi jangan sampai ketinggalan daripada rukun qasir. Dua rukun pendek. Dua rukun pendek itu ruku dengan i'tidal. Itu bukan rukun pendek. Kalau ketinggalan rukun dong belum batal. Karena masih dianggap satu rukun pendek. Tapi kalau udah i'tidal, dia mau ke ruku, kita masih baca Fatihah. Batal sholat kita, harus niat mufaraqah. Lah Ustaz, kalau kayak gitu, mohon maaf, ntar Fatihah saya nggak rapi dong. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena imam itu orang yang kita percaya, kita yakin dia akan menolong kita. Makanya nanti dalam istilah sholat yang perlu kita ketahui, bila mana kita ketinggalannya rukunnya rukun fi'li, jangan sampai kita ketinggalan daripada dua rukun qasir. Gitu. Kalau rukunnya rukun fi'li. Nah di sini ternyata musannif mau ngejelasin tentang masalah rukunnya rukun qauli. Ingat, rukun qauli kagak otomatis bisa membatalkan sholat, tapi rukun qauli bisa membatalkan sholat. Itu sekali lagi. Rukun qauli tidak otomatis. Orang baca Fatihah salah, kira-kira sholatnya batal nggak? Enggak, kalau dia ada ulang. Dari sekian bacaan yang di sholat, cuma satu doang rukun, yaitu Fatihah. Maka si makmum itu kagak sunnah baca surat. Si makmum gak sunnah. Si makmum itu hanya sunnah baca Fatihah. Dalam sholat itu si makmum hanya sunnah baca Fatihah, kecuali dalam kitab Kasyifatus saja dikatakan kecuali si makmum sunnah baca surat bila mana ternyata masih ada jeda buat baca surah. Kalau setelah imam itu Fatihah. Contoh imam misalkan begini, imam Allahu Akbar baca Fatihah. Di situ si makmum jangan baca Fatihah, tapi sunnah mendengarkan imam. Kenapa alasannya sunnah mendengarkan imam daripada kita baca Fatihah? Karena alasannya, karena Fatihah itu adalah satu surat yang menjadi sebuah koridor. Apakah ke sholatnya imam itu sah dari Fatihah? Karena yang lain-lain kita kagak bisa dengar. Contoh, suratnya Fatihah ternyata imam baca surat Qul huwallahu ahad, salah. Nggak jadi pembatalan dalam sholat. Tapi kalau Fatihah yang salah jadi pembatalan. Kenapa? Karena Fatihah menjadikan rukun sholat. Itu jadi makanya kita kalau imam itu baca Fatihah, maka kita sunnahnya itu hanya istimah, mendengarkan saja. Nggak perlu kita baca Fatihah. Nah setelah walau qaulin amin, baru di situ kita sunnah baca Fatihah. Syarat-syarat Fatihah itu ada 10. Pertama tertib. Tertib itu tersusun. Artinya kalau ada misalkan makmum kagak tersusun wajib diulangi. Itu. Kalau ada makmum kagak tersusun wajib diulangi. Sebab dalam bacaan Fatihah ini nanti tergantung kalau dalam istilah ilmu tajwid sebenarnya begini. Dalam istilah ilmu tajwid itu kayak ilmu fikih. Tajwid itu juga bermazhab.
Makanya ada istilah qiraah syar'ah, ada istilah qiraah asyar, ada istilah qiraah arba'at asyar, ada istilah qiraah 7, ada istilah qiraah 10, ada istilah qiraah 14. Nah, cuman di Indonesia yang dipakai itu siapa? Yang di Indonesia mayoritas yang dipakai satu, riwayat Hafs Imam Asim Thariq Asy-Syatibiyah. Itu bacaan orang Indonesia. Kalau ditanya, lu sholat mazhab apa? Oh, gue sih mazhab aja apa aja. Dulu pernah ada ditanya, ente sholat mazhab apa? Saya mah apa aja, yang penting masih bermazhab. Salah? Enggak salah. Yang jadi salahnya, siapa yang mau tanggung jawabnya? Jadi kenapa kata Sayyid Khalil, Imam Khalil Bangkalan Madura, dia punya kitab. Kenapa ahli sunnah wal jamaah itu harus bermazhab? Supaya ada yang tanggung jawab. Mazhabnya, yang penting mazhab yang sudah dikukuhkan. 4 mazhab yang sudah dikukuhkan. Itu Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah. Dan dari 4 mazhab ini, minimal kita satu kita pakai. Silakan mau apa aja. Kita mau Syafi'iyah, kalau Indonesia mayoritas Syafi'iyah. Maka baca Quran itu sebenarnya seperti itu. Siapa baca Quran di Indonesia? Ketika saya ngaji dengan para guru-guru Quran, ada kayak Muhsin Salim, kayak Ahsan Sakho, guru. Itu semuanya Indonesia itu menganut kepada mazhab satu. Imamnya namanya Imam Asim, riwayatnya nama riwayat Hafs Thariq Asy-Syatibiyah. Dulu ketika Nabi diturunkan Quran, ini orang itu pada nanya, Rasul, ini kira-kira kenapa kok Quran ini diturunkan kok ternyata beda-beda? Makanya bacaan itu ada namanya qiraah sab'ah. Karena memang Nabi itu ketika Nabi baca, ternyata sahabat itu mendengarnya beda-beda baca Nabi. Akhirnya Quran itu beda-beda dibacanya dengan sesuai qiraah yang mutasil kepada Rasulnya. Makanya ada istilah bacaan qiraah sab'ah. Contoh Imam Sanusi dalam baca Wadduha, wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Itu apa Imam As-Susi namanya, riwayat Fundul. Tapi kita nggak ke situ. Arah kita adalah Fatihah itu harus benar sesuai tajwidnya, itu arahnya. Kenapa alasannya? Karena kata Allah warattilil Qur'ana, itu dasarnya. Ada dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid fi ahkami ilmi tajwid karangan Al-Imam Muhammad Ahmad Al-Marsofi. Nabi saja baca Quran pakai tajwid, masa lu kagak pakai tajwid? Nabi saja Quran itu boleh ngaji sama malaikat Jibril, masa kita baca Quran kagak boleh ngaji? Kata Sayyid Al-Marsofi dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid fi ahkami ilmi tajwid. Kenapa alasannya? Alasannya kalau seandainya Nabi saja ternyata baca Quran punya gurunya malaikat Jibril, apalagi kita, supaya di dalam keabsahan Quran itu bukan boleh lewat kitab, bukan boleh lewat kita hanya sekedar ngaji, tapi Quran syaratnya 2. 1, talaqi, yang kedua muwajjahah. Karena Nabi dengan malaikat Jibril bisa aja Nabi itu punya sifat fatona, cerdas. Bisa aja sama malaikat Jibril, nih Rasul saya turun Quran, kita baca sendiri, bisa aja sama Nabi. Tapi enggak. Tapi Nabi ternyata harus bersandar lewat malaikat Jibril. Supaya apa? Alasannya supaya nanti umat-umat saya kalau baca Quran kudu bersandar. Itu alasannya. Kenapa Nabi baca? Bukan apakah Nabi baca karena Nabi nggak bisa? Iya betul, secara konteksnya kata Nabi, ya Jibril itu saya nggak bisa ini, kita baca ikro 3 kali, ikro gitu. Alasannya kenapa? Supaya nanti ketika umatnya kalau baca Quran ternyata harus lama. Nabinya aja baca Quran 3 kali, bilang kalau kita bisa 3 tahun atau 30 tahun baca. Itu dasarnya. Karena ketika sahabat itu bertemu dengan Nabi langsung jadi sahabat. Dia mau lama mau sebentar langsung jadi sahabat. Kalau sahabat mah. Dulu ulama ngomong, kenapa orang yang bisa bertemu Nabi itu bisa langsung jadi sahabat?
Alasannya karena cahaya nabinya itu bisa menerangi langsung ke hati. Sedangkan kiai, kenapa kita ngaji lama-lama kagak jadi kiai? Karena kiai kagak bisa terangin langsung ke hati. Itu. Makanya kalau jadi ustaz jadi kiai lama mondoknya. Kenapa alasannya lama ngajinya? Ya karena memang nggak bisa terangin hati. Karena yang ngajar juga masih manusia. Tapi kalau nabi yang ngajar ya nabi. Maka sahabat sekali ngaji sama nabi beres sudah jadi sahabat. Nah begitu juga kenapa Nabi 3 kali tidak sekali baca Iqra, karena alasannya supaya umatnya kalau ngaji Quran biar lamaan gitu. Itu alasannya kenapa harus 3 kali. Padahal kalau sekali pun bisa. Kenapa? Nanti jangan dianggap bahwa Nabi itu berarti kalau Nabi begitu, mohon maaf ya, berarti kalau Nabi itu berarti geblek ya. Enggak, itu supaya umatnya diajarin umatnya. Kalau baca Quran kan enggak sekali langsung instan. Nabi aja yang begitu cerdas 3 kali, apalagi kita. Nah dalam Fatihah ini pertama tertib. Baca Fatihah harus tertib. Artinya Fatihah itu harus tersusun dari ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Memang ada perdebatan tentang masalah Fatihah itu. Ada 2 perdebatan. Satu, masalah bismillah saja. Yang pertama masalah bismillah. Apakah bismillah itu ayat daripada Fatihah atau tidak? Itu perdebatan ulama saja. Gitu. Ada yang mengatakan dalam Imam Syafi'i mengatakan itu adalah ayat Fatihah. Maka orang yang kagak baca bismillah dalam Fatihah kagak sah dalam sholat. Gitu. Tapi menurut Imam Malik nggak sah. Sah itu. Kenapa? Karena itu bukan surat daripada Fatihah. Itu aja perdebatannya. Terus yang kedua perdebatannya masalah lafaz Malik. Malik itu Nabi pernah baca 2 kali. Pertama bighairil alif, tanpa alif. Jadi pendek. Yang kedua pakai alif. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nabi baca Maliki Yaumiddin. Satu lagi Nabi baca Maliki Yaumiddin. Nah, tetapi ilmu fikih enggak begitu. Walaupun Nabi itu baca 2 bacaan, satu Maliki pendek mimnya, yang kedua Maliki panjang. Ilmu fikih, ulama-ulama fikih itu ternyata di daur itu diolah kembali. Oh, Nabi itu baca Maliki yang panjang pernah. Itu pada surat yang pertama di rakaat pertama Nabi baca panjang. Sedangkan pada rakaat kedua Nabi baca pendek. Alasannya apa? Karena ketika rakaat pertama Nabi baca panjang supaya jamaah itu bisa ikut jamaah semuanya. Supaya kita jangan sampai masuk rakaat. Akhirnya Nabi waktu itu supaya sahabat pada ngikut semua, jangan sampai Fatihahnya ketinggalan. Akhirnya Nabi baca Maliknya panjang. Tapi di rakaat kedua Nabi baca Maliki pendek. Artinya kalau kita mau baca silakan, cuman Malikinya kita baca di rakaat kedua. Jangan di rakaat pertama kalau mau pendek. Jadi kalau masalah itu memang dalam Fatihah cuma perdebatan. Maliki itu yang pertama Nabi pernah baca di sholat itu adalah Maliki pendek, tapi rakaat pertama, rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Kecuali pada surat An-Nas. Kalau An-Nas udah sepakat Maliki dalam An-Nas itu pendek. Maliki dalam An-Nas itu pendek. Kemudian selanjutnya syarat-syarat Fatihah adalah wal mualah, terus menerus. Ini dalam istilah tajwid, mualah di sini adalah insal. Dia sifatnya berjalan, kagak boleh tersendat-sendat. Alhamdulillahirabbil. Jadi harus Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak boleh ada jeda. Ukuran jedanya kita nafas. Satu nafas. Kalau sudah satu nafas itu berarti menghilangkan terus-menerus. Mualah itu artinya terus-menerus. Contoh gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman itu wajib diulangi lagi. Karena kagak mualah. Jadi ukuran mualah kita nafas, ukuran senafas. Gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak mualat, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Mikir, aduh dompetku di mana?
Nah maka dia harus ulangi dari alhamdulillah. Sholatnya nggak batal, enggak, karena rukun kauli tidak langsung otomatis bisa membatalkan sholat, tapi membatalkan bacaan karena kagak mualaf. Itu. Tapi membatalkan bacaan karena kagak mualaf, tapi tidak langsung otomatis membatalkan sholat. Itu. Makanya nanti bagaimana bagi orang yang lagi baca Fatihah, terus ternyata ada kagak toleransi dalam sholat. Kalau ternyata kita baca Fatihah, mohon maaf, ternyata pas lagi baca Fatihah, ternyata imam lagi baca amin, atau ternyata lagi amin, maka itu ada toleransi kalau diselang zikir. Contoh gini, ini contoh aja. Kita ternyata lagi baca Fatihah, katakan sholat tarawih lah, kan kalau Fatihah tarawih kan kita mungkin bahasanya. Ternyata lagi baca Fatihah sholat tarawih, ternyata imam waladhdallin, kita mungkin baca Fatihahnya di belakang imam, enggak setelah Fatihah imam. Imam waladhdallin harus baca amin karena disunahkan baca amin. Maka ketika kita baru baca alhamdulillahirabbil alamin, imam waladhdallin, maka kita boleh jeda dengan zikir amin. Baru kita terusin lagi. Maka yang begitu tidak memutuskan mualaf. Gitu. Yang begitu kagak bisa memutuskan mualaf. Kecuali yang baca Fatihah ternyata bukan imam. Contoh orang lain, ternyata di samping kita ada orang sholat lagi, kita lagi baca Fatihah, dia baca waladhdallin, kita nggak boleh baca ini. Amin, gitu. Karena itu memutuskan mualaf. Itu diantara. Nah, bagaimana kalau seandainya, mohon maaf, bagaimana kalau seandainya ada orang bersih? Gitu. Bolehkah kita membaca? Boleh-boleh aja. Tapi kalau kita membaca, jangan pakai hitop kaf. Itu yarhamukallah, nggak boleh. Tapi yarhamukallah. Dan pakai yarhamukallah. Tapi nanti ketika itu sholatnya kagak batal, tapi Fatihahnya wajib diulangin. Kenapa alasannya? Kok baca amin, Fatihahnya kagak perlu diulangin, tapi kalau kita ternyata ada orang bersin, kita ngucap ya rahmatullah, kok Fatihahnya diulangin? Karena amin itu bagian daripada Fatihah. Sedangkan kita membaca orang yang lagi bersin itu bukan daripada Fatihah. Terus bagaimana kalau kita bersin? Kalau kita bersin, kita lagi baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersin. Itu bersin. Apakah surat itu kita ulangin atau kita terusin? Maka di dalam fikih dikatakan, kalau ternyata habis baca Fatihah kemudian dia bisa menggugurkan mualaf dan tidak disengaja karena itu lisabtihi, karena kelepasannya, maka kagak perlu ngulangin Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bersih. Nah, misalkan bersih, maka terusin aja. Karena itu sifatnya yang kagak disengaja. Jadi mualaf itu harus terus menerus. Gitu, dari ayat per ayat, ayat per ayat. Kemudian wa mura'atu hurufiha, dan menjaga huruf-huruf Fatihah. Nah, ini mah kajian tajwidah. Nanti Ustaz Musin aja dari ini, Pak. Kenapa? Karena memang dalam kaidah nahwu dikatakan li'anna ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Setiap yang ternyata bangunannya berubah, hurufnya berubah, maka maknanya berubah. Maka ketika maknanya berubah, maka otomatis dia akan merubah makna. Ketika itu berarti Fatihahnya dianggap batal. Contoh, ha dibaca ha, alhamdulillah. Gitu. Kalau sekarang mah orang tahlilan kebanyakan apa? Al-Fatihah, Al-Fatihah bukan TH. Itu kan bacanya juga alfa, panjang, Tiha, bukan Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah. Tapi kan itu nggak apa-apa, bukannya apa Quran. Itu Al-Fatihah nggak apa-apa. Orang India dikit. Itu. Jadi kalau ternyata dia merubah huruf, maka pasti merubah makna. Maka ketika merubah makna, Fatihahnya batal. Sholatnya batal enggak? Enggak. Tapi wajib diulangi.
Tapi kalau diulangi begitu juga baru bisa otomatis membatalkan sholat itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hak gede itu bukan hak kecil. Jadi harus menjaga huruf-hurufnya. Kemudian wa qira'atu tasydidha dan menjaga tasydid Fatihah. Di dalam kitab-kitab nanti di depannya sebenarnya akan diceritakan tentang masalah tasydid Fatihah. Itu di depannya nanti ada tasydid Fatihah itu tasydid Fatihah ada 14. Tapi intinya gini, yang paling sering itu iya kana duduk wa iya kana itu paling sering. Nah itu yang bahaya. Sebab kalau dalam kitab tadi kesalahan itu kata ulama tadi cuma dua. Ada kesalahan khafi yang ringan, ada kesalahan jali yang sifatnya jelas. Kesalahan ringan apa sih? Kesalahan ringan adalah kesalahan yang kagak bisa membatalkan sholat dan tidak perlu mengulang bacaan. Contoh, orang baca mat kurang panjang dikit, itu namanya kesalahan khafi. Contoh walau toli dalam istilah tajwid, walau toli itu namanya mad lazim musaqqal ilmi. Dibaca walau toli harusnya panjangnya 6 harakat, tapi dia kurang 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kurang 6. Kalau yang begitu tidak bisa membatalkan, cuman dianggap kesalahannya ringan. Gitu. Tapi kalau kesalahan jelas mana tasydidnya kagak dijaga, contoh iya kak Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa gitu. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka. Kalau kurang dikit namanya kesalahannya khafi, kagak batal. Kalau ternyata kagak ada tasdidnya namanya kesalahan jali, itu yang bisa membatalkan. Kenapa alasannya kata ulama? Karena berubah makna. Kalau nggak pakai tasdid bisa berubah itu dong yang saya pernah jelasin. Ada orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada dewa matahari kami menyembah dan kepada dewa bulan kami memohon. Itu artinya kalau nggak ada tasdidnya. Tapi kalau tasdidnya ada cuman kurang dikit nggak batal, tetapi dia itu wajib diulang, tetapi kagak batal Pak. Sholatnya juga kagak batal. Mana? Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang dikit tasdid, kurang dikit panjang, itu kagak batal. Gitu. Tetapi kalau nggak ada, maka itu menjadi batal. Alasannya bisa jadi batal karena ternyata bisa berubah makna. Wa alla yasmuta saktatan tawilatan. Selanjutnya, bahwasanya Fatihah itu jangan sampai dia diam dengan diam yang lama. Kalau dia diam dengan diam yang lama, maka Fatihahnya bisa batal. Artinya ulangin. Ukuran diam lama gimana sih? Ya, ukuran diam lama adalah ukuran membaca subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Maka itu harus diulang. Kenapa kok bisa begitu ya dalam sholat? Kan kita sembari tafakur. Kalau kita sembari tafakur nggak apa-apa kali. Karena dalam sholat jangan sampai ada kosong. Di dalam sholat itu nggak ada doa. Syaratnya. Kenapa? Karena dalam sholat ini jangan sampai kosong. Jadi sampai sini dulu bahwa Fatihah itu jangan sampai berhenti ukuran lama. Ukuran lama itu adalah ukuran biqadri subhanallah. Kalau kita berhenti maka ulangi lagi, tapi sholatnya belum tentu otomatis batal. Tapi yang batal hanya bacaannya saja. Itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan setelah doa saja.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi majlisina, Allahumma barik lana fi ahli baitina, Allahumma barik lana fi jama'atina, Allahumma barik lana fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa daynan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala ilman illa nafa'kah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada pertanyaan, sekalian ngobrol aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.